Ada seseorang yang mengatakan seperti ini kepada saya. Alkitab kalian itu sudah dipalsukan, Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, kebiasaan Islam adalah selalu menuduh bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan. Mereka hanya bisa berasumsi liar tanpa memberikan bukti. Yang anehnya adalah mereka sendiri yang mengklaim bahwa Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan, tetapi yang lebih anehnya adalah mereka sendiri tidak dapat membuktikan klaim mereka. Jadi seolah-olah beban mereka itu dilemparkan ke orang Kristen. Dalam arti tanggung jawab orang Kristen untuk mencari tahu Alkitab itu sudah dipalsukan. Padahal itu adalah klaim mereka ya teman-teman. Kalau Anda mengklaim seperti itu, maka Anda juga harus berani memberikan bukti. Itu adalah tugas Anda untuk menemukan kitab yang asli itu. Kami orang Kristen hanya menunggu bukti saja. Kalau Anda mengklaim bahwa Alkitab orang Kristen, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen saat ini sudah dipalsukan, maka pertanyaan saya adalah, mengapa Alkitab dipalsukan? Apa alasannya? Kemudian, kapan Alkitab Kristen dipalsukan? Sebutkan tahunnya. Kemudian, di mana Alkitab orang Kristen dipalsukan? Sebutkan nama lokasinya. Siapa yang memalsukan Alkitab orang Kristen? Sebutkan nama-nama orangnya. Bagaimana caranya Alkitab orang Kristen dipalsukan? Lalu, apa-apa saja yang dipalsukan? Apakah semua isi Alkitab atau sebagian? Kalau hanya sebagian, sebutkan bagian-bagian mana saja yang dipalsukan. Lalu pertanyaan terakhir saya adalah, kalau Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan, kenapa kalian mengambil ayat-ayat yang ada dalam Alkitab kami, lalu dipaksakan masuk ke dalam tafsiran Quran kalian? Contoh, ayat-ayat dalam kitab Yesaya, Yeremia. Sejak kapan kalian menerima kitab-kitab para nabi? Sejak kapan kalian mengenal kitab-kitab para nabi? Bukankah kalian hanya menerima, mengakui, atau membenarkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil saja? Bahkan kalau kita lihat Taurat, Zabur, dan Injil yang kalian terima pun itu banyak yang berbeda, bahkan bertentangan dengan Taurat, Zabur, dan Injil yang kami percayai. Seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya secara diam-diam tanpa meminta izin dari pemiliknya, itu namanya pencuri atau bukan? Silakan berpikir logis. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah menjadi tugas kalian yang selalu mengklaim bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan. Kalau Anda berani mengklaim sesuatu, maka Anda juga harus bisa membuktikan klaim Anda. Kenapa? Supaya orang percaya. Hanya orang yang berpikiran bodoh yang mau mempercayai klaim kalian yang tidak ada bukti sama sekali. Tong kosong nyaring bunyinya. Alasan kalian mengklaim Alkitab kami sudah dipalsukan itu sangat terlihat dengan jelas sumbernya dari Al-Quran kalian sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kalian bahwa Alkitab kami sudah dipalsukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian sendiri tidak memberitahu kalian siapa yang memalsukan, di mana dipalsukan, kapan dipalsukan, mengapa dipalsukan, apa-apa saja yang dipalsukan. Bagaimana bisa kalian membuktikan itu sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian sendiri tidak bisa membuktikan itu? Kalian hanya berasumsi liar. Jadi saran saya adalah, kalau Anda tidak bisa membuktikan sesuatu, tidak bisa membuktikan omongan Anda sendiri, maka lebih baik Anda diam saja. Coba bertanya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian sudah memberikan jawabannya, baru Anda dipersilakan untuk berbicara, silakan mengklaim. Tetapi kalau belum ada buktinya, maka saran saya adalah lebih baik Anda diam saja. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau Anda mengklaim Alkitab kami sudah dipalsukan, maka buktikan. Pelajari dulu Al-Quran kalian terlebih dahulu. Periksa Al-Quran kalian. Banyak tugas yang seharusnya kalian kerjakan. Kalian cari tahu. Kenapa? Karena ada banyak kesalahan-kesalahan, bahkan anakronisme. Cari tahu. Baik dari nama figur, narasinya, geografisnya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Contoh, kenapa Ibrahim versi kalian, versi Al-Quran berbeda dengan Abraham versi Alkitab? Kenapa nama ayah Ibrahim dalam Al-Quran kalian berbeda dengan nama ayah Abraham yang ada di dalam Alkitab? Kenapa nama ibu Yesus atau Isa versi kalian, versi Al-Quran, Maryam, saudara perempuan Harun, berbeda dengan nama ibu Yesus yang ada di dalam Alkitab, Maria, istri Yusuf? Sedangkan kemanusiaan Yesus belum ada di zaman Harun. Bagaimana bisa? Lalu, kenapa Isa versi Al-Quran tidak disalibkan, melainkan diserupakan? Ini berbeda juga dengan versi Alkitab. Yesus disalibkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang diserupakan? Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya ya teman-teman. Nah, inilah tugas kalian untuk mencari tahu perbedaan-perbedaan ini. Kenapa versi Al-Quran berbeda dengan versi Alkitab? Patokan kalian adalah Alkitab. Kalian harus mengikuti semua yang tercatat di dalam Alkitab sesuai dengan kitab-kitab yang kalian terima, Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan Alkitab yang mengikuti Al-Quran. Siapa yang mengikuti siapa? Siapa yang muncul awal dan muncul belakang? Bukankah kalian sendiri mengklaim bahwa Ibrahim atau Abraham adalah salah satu nabi kalian? Bukankah kalian sendiri yang mengklaim bahwa kalian adalah salah satu agama Abrahimik? Bukankah kalian sendiri menerima kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil? Seharusnya informasi apapun yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil yang kami pegang sekarang ini, seharusnya itu harus sama dengan yang ada di dalam laporan Al-Quran kalian. Seharusnya sama dengan isi yang ada di dalam Al-Quran kalian, terkhususnya tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi faktanya banyak yang berbeda. Bahkan mungkin menurut saya tingkat kesamaannya itu mungkin hanya 10% saja. Bahkan kalau kita lihat informasi-informasi atau isi yang ada di dalam Al-Quran kalian, dalam konteks Taurat, Zabur, dan Injil itu bertolak belakang dengan Alkitab yang kami pegang, isi yang ada di dalam Alkitab kami. Kenapa bisa berbeda? Padahal Abraham hanya satu, Yesus hanya satu, Musa hanya satu. Tidak ada Yesus dua ya teman-teman. Tidak ada Abraham dua, tidak ada Musa dua. Dan masih banyak hal lainnya. Tetapi kenapa laporan dalam Al-Quran kalian berbeda dengan Alkitab? Ada apa sebenarnya? Kalian harus mencari tahu ini. Inilah tugas kalian. Diri kalian sendiri saja belum becus. Bagaimana kalian mau urus diri orang lain? Kenapa narasi tentang Yesus atau Isa dalam Al-Quran kalian berbeda dengan narasi yang ada di dalam Alkitab? Karena ada kesalahan informasi. Kenapa ada kesalahan informasi? Karena tidak ada pengilhaman. Kenapa tidak ada pengilhaman? Karena bukan wahyu Allah.
Kenapa bukan wahyu Allah? Karena Allah mereka tidak pernah eksis. Kenapa Allah mereka tidak pernah eksis? Karena faktanya Allah mereka tidak pernah eksis. Itulah sebabnya kenapa ada banyak kesalahan-kesalahan, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Allah yang sesungguhnya eksis adalah Allah orang Kristen. Dan itu fakta. Kita bisa melihat dan mengenal Allah kita dalam diri Yesus Kristus. Allah kita bukanlah Allah yang mati. Seperti ilah-ilah lain yang mengklaim diri mereka Allah, padahal sesungguhnya mereka bukanlah Allah. Jadi inilah tugas kalian untuk mencari tahu kenapa ada banyak perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab.